Ambil pita kecemplung kali. Artinya? Yang sukacita nyanyi haleluya 12 kali. Amin. Gitu. Saya ini pernah dapat kartu nama. Ya. Kaget ya. Pendeta Titik-titik. X gitu ya. Titik-titik bawahnya dalam kurung spesialis nubuatan. Waduh. Wah, bawahnya lagi nomor rekening. Waduh. Repot ini kartu nama model apa? Tapi kalau jemaat cari hamba Tuhan tertentu gitu atau karena karunianya, boleh nggak, Pak? Antara boleh dan tidak ya. Harus bijaksana dalam mendengar khotbah, bahkan memilih pengkhotbah. Harus bijaksana. Jangan hanya, maaf ini ya, asal ngomong doang. Oh, tukang jamu ya pinter ngomong. Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, bertemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia. Karena Tuhan akan menilai kita, kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh waktu. Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam podcast Pastor Ishak. Hari ini bersama seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang dosen teologi, juga seorang hamba Tuhan yang sering berkhotbah dan dikenal oleh seringkali membawakan pantun-pantun yang memberkati kita semua. Shalom Pak Bambang. Shalom. Puji Tuhan, hambanya hari ini bersama kita, Pak Pendeta Bambang Sujatmiko. Boleh kita sapa semua pendengar dengan pantun Pak Bambang hari ini? Ya, ambil pita kecemplung kali. Artinya? Yang sukacita nyanyi haleluya 12 kali. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, bersama Pak Bambang hari ini kita bahas topik yang menarik, yaitu seringkali kalau di marketing itu seringkali ada spesialis ya, atau ada yang bagian sendiri-sendiri, ada yang production, ada yang marketing, ada posisinya ini, cocoknya ini. Nah, sama dengan dalam pelayanan, seringkali ada seorang hamba Tuhan atau beberapa hamba Tuhan yang berkata, saya ini spesialisnya pengajaran, atau spesialisnya KKR, atau nubuatan, atau banyak posisi-posisi yang lain seringkali disebutkan. Menurut Pak Bambang, mungkin nggak kalau seorang hamba Tuhan itu punya spesialis atau position yang dia ambil? Dari satu sisi dulu, kalau hamba Tuhan apakah harus di posisi yang tepat gitu ya? Ya. Saya rasa memang harus. Supaya dia bisa berfungsi, Yes. terus berbuah, Yes. dia bisa berkontribusi untuk pelayanan, untuk kerajaan Allah sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Yes. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dia ditempatkan, oh di sini atau di sini, ikuti aja. Tapi dia tidak boleh pilih-pilih. Nggak boleh pilih-pilih kan. Jadi saya spesialis nubuatan, saya bagian nubuatan. Oh, saya bagian khotbah aja, saya nggak mau yang lain, nggak bisa. Ya kalau Tuhan nyuruh, kamu nggak khotbah, kamu doa aja, ya sudah lakukan. Gitu. Jadi di satu sisi memang harus. Setiap orang diberi karunia berbeda-beda. Yes, yes. Tapi menurut kehendak Tuhan. Yes. Jangan menurut kehendak sang pendeta itu. Aku spesialis ini KKR. Lu siapa yang bilang spesialis itu? Tuhan kok. Iya, Bukan iya. kamu, bukan pendeta. Gitu. Jadi bahayanya banyak hamba Tuhan memilih sendiri karunianya itu ya. Ya. Kalau memilih sendiri itu yang bahaya ya Pak. Saya itu. Iya. Karunia itu kan dari bahasa Yunaninya karisma. Yes. Artinya gift, Gift. pemberian. Jadi jangan sampai ada hamba Tuhan, pendeta itu yang merasa saya karunia nubuatan, Yes. spesialis nubuatan. Tidak ada itu. Itu karunia itu pemberian. Yes. Contoh begini, waktu khotbah, jemaat maju, terus pendeta itu mau mendoakan. Karena dia merasa, saya ini pendeta spesialis nubuatan, Ya. saya harus bernubuat untuk jemaat ini. Yes. Loh, nggak bisa dong kalau sama Tuhan tidak disuruh. Oh ini bukan lu buat nanti akhirnya. Kan gitu. Loh saya pernah saya ini pernah dapat kartu nama. Ya. Kaget ya. Pendeta Titik-titik. X gitu ya. Titik-titik bawahnya dalam kurung spesialis nubuatan. Waduh. Wah, bawahnya lagi nomor rekening. Waduh. Repot ini kartu nama model apa? Iya. Ada iya, lagi iya. yang Iya. spesialis humor. Oh. Ada. Saya diundang di sebuah kota di luar Surabaya. Yes. Saya waktu dijemput, saya sebenarnya nggak minta dijemput, cuma ngotot aja minta. Ya, ya, ya.
Pak saya jemput, nggak usah, saya bisa sendiri. Tetap saya harus jemput Pak, saya nggak enak, saya disuruh gembala saya sudah. Ya udah wes, oke wes. Saya berangkat, dijemput naik mobil sama dia. Saya tanya, loh kok tahu nomor telepon saya? Dari mana? Oh dari pendeta ini Pak. Katanya Pak Bambang ini khotbahnya humor, spesialis lucu. Nanti kalau khotbah yang lucu-lucu ya Pak. Wah enggak mau saya. Enggak mau saya. Saya minta pimpinan Tuhan dan sepanjang khotbah itu saya malah tegas. Saya minta Tuhan, wis terserah Tuhan lah. Gimana nanti khotbah. Dan benar, sedikit sekali lucunya, saya lebih tegas itu. Dan puji Tuhan saya tidak diundang lagi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Tuhan buka yang lain, buka jalan yang lain. Jadi karunia itu kan pemberian Tuhan. Ya. Pemberian Roh Kudus. Apakah kita punya karunia? Dipercayakan karunia. Saya pikir itu lebih tepat ya. Dipercayakan ada Roh Kudus tinggal dalam kita, kita dipercayakan karunia itu. Saya tidak punya karunia, karunia adalah punyanya Tuhan. Gitu. Nah, kalau seorang mau, kalau bahasa sekulernya itu kan branding ya Pak. Kan kayak tadi itu kan kayaknya branding gitu loh. Oh, spesialis nubuatan atau spesialis humor. Tapi sebenarnya kalau seperti itu nggak sesuai kehendak Tuhan ya malah jadi salah ya Pak. Jadi kita harus berhati-hati. Terutama yang ditonjolkan tuh harusnya Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Betul. Ya. Pada endingnya nama Tuhan dipermuliakan atau nama pendeta itu yang ditinggikan kan gitu kan. Ya. Meskipun kita tidak bisa menghalangi pikiran jemaat ya. Jemaat memberi label. Pendeta A ini kesembuhan spesialisnya. Pendeta B ini spesialisnya nubuatan. Oh ini pendeta C ini nabi gitu kan. Ya kita tidak bisa menghalangi pemikiran jemaat. Mereka punya label seperti itu. Tugas kita jangan sampai kita terjebak. Kita kalau jemaat menyuruh kita mendoakan ya kalau tidak ada. Kalau mendoakan aja oke, mendoakan. Tapi kalau jemaat, Pak tolong Pak, saya dinubuatin Pak. Gimana keluarga saya? Gimana masa depan saya? Ya kalau Tuhan tidak ngomong ya jangan berani-berani ngomong tuh atas nama Tuhan. Tuhan tidak ngomong kok. Kan gitu ya. Betul. Jadi hati-hatilah dengan label-label seperti itu, tetap rendah hati, tetap bertindak seturut apa maunya Tuhan, bukan apa maunya jemaat. Kadang pendeta itu lebih takut sama jemaat loh daripada sama Tuhan. Takut gitu kalau tidak laku. Kalau tidak disenangi jemaat. Itu. Nah, tapi kalau jemaat cari hamba Tuhan tertentu gitu atau karena karunianya, boleh nggak Pak? Antara boleh dan tidak ya. Saya jawabnya ini Ibu Yati. Apa Bu Yati? Ya dan tidak. Yati ya dan tidak kan gitu kan. Tidak. Kenapa? Karena jemaat itu berarti tidak bertumbuh, rohaninya tidak dewasa. Masih kayak anak-anak terus ya. Sangat disayangkan ini. Kita nanti kan ke depannya jadi mempelai Kristus. Ada nggak mempelai yang anak-anak? Nggak ada. Nah, ada mempelai itu mesti dewasa rohaninya. Nah kalau jemaatnya modelnya cari hamba Tuhan, ada masalah, ada sakit, gelisah, cari pendeta A, nah, berarti kan rohaninya tidak dewasa. Jadi tidak boleh. Tapi di sisi lain saya bilang ya boleh, ya boleh daripada dia ke dukun. Nah ya kan, ya ke pendeta aja. Nah, hanya saja pendeta itu juga harus menegaskan bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari pendeta. Misalnya saya didatangi, ya tugas saya mendoakan ya. Itu memang tugas hamba Tuhan. Melayani, mendoakan, membimbing, mengajar. Jadi kalau sudah didoakan, beritahu bahwa kesembuhan, pertolongan, mujizat, masa depan itu dipegang oleh Tuhan. Tuhan yang tolong. Andai kata besoknya lagi itu orang datang lagi, kita ngomong lagi Yesus sebagai sumbernya. Besoknya lagi, berulang kali kalau dia seperti itu, maka kita perlu tegas. Jadi ini jemaat kayaknya dalam tanda kutip membuat pendeta ini jadi Tuhan. Tidak boleh. Harus lebih tegas. Tidak boleh datang lagi, datang kepada Tuhan. Gitu, tegas itu. Yang pertama mungkin ya 1, 2, 3 kali lembut deh gitu loh. Karena kalau tidak gitu, jemaat itu tidak bertumbuh rohaninya dan bisa-bisa pendeta ini juga jatuh dalam pencobaan. Jatuh dalam dosa kesombongan. Nanti belum lagi di jemaatnya bawa rombongan kan. Wih, didoakan pendeta tuh sakti.
Kalau pendeta tuh ndak sakti. Wah, itu. Ya, ini jangan sampai ada itu keras sakti. Wah. Repot ini gini ya kan. Jadi yang sakti itu yang hebat tuh Tuhan Yesus. Yes. Tuhan semakin besar, kita semakin kecil ya Pak. Betul. Ya? Nah, jadi sekarang itu banyak sekali hamba Tuhan yang pakai branding ya, yang seperti saya ucapkan tadi. Oh, spesial ini dan itu, dan banyak orang pakai segala media, termasuk mungkin media sosial ya, dan tentu itu positif, dan mungkin ada Instagram, Facebook, TikTok. Nah, yang lagi rame di sini ada seorang mengaku hamba Tuhan, tapi dia berkata di TikTok itu, oh kalau ini agama apa? Oh ruangannya di sana, di surga. Oh hamba Tuhan, nah ini ketemu lagi orang agamanya apa? Oh kamu ruangan berapa? Jangan ngomong sama ruangan ini, yang ruangan ini. Soalnya dia kira cuma dia yang masuk surga. Nah itu agak sedikit gimana ya Pak ya? Menurut Pak Bambang gimana? Kalau ada orang yang berkata itu, katanya cuma jokes lagi ya. Saya rasa gini ya, tidak apa-apa selama yang diberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Tapi sayang sekali di TikTok itu tidak ada menyebut percaya Yesus. Malah seakan-akan agama itu menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Bahkan Kristen pun tidak menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Yes. Ya, jadi sangat disayangkan kalau misalnya media sosial, baik itu YouTube, TikTok, IG atau apapun deh itu, dibuat konten yang semacam itu, membuat jadi polemik kan, jadi resah. Saya bilang itu gegana, gelisah kalau merana. Gitu. Ini kan mendunia. Semua orang itu melihat, waduh, akhirnya ada yang begini pendapat A, pendapat B, pendapat C loh. Untuk apa? Kecuali jelas ya, Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Agama tidak menyelamatkan. Kan gitu. Itu banyak apa ya? Saya rasa lebih baik ya buatlah konten yang benar-benar rohani, yang benar, yang jelas tanpa menimbulkan polemik. Kalau hitam ya hitam, putih ya putih gitu loh. Jangan abu-abu. Gitu. Nah, ya jadi di video itu ya belum jadi berkat karena buat kebingungan ya. Malah. Iya, untuk apa gitu loh. Hidup ini kan kita jadi berkat. Berikanlah konten yang membangun, yang membuat orang itu damai sejahtera, sukacita, kasih humor, pantun, ya kan sukacita. Atau hal-hal yang lain. Semangat, ayo Tuhan menyertai kita, bekerja pasti ada berkat Tuhan kalau kita rajin, ya kan? Jangan malas, semasa kalah sama semut. Nah itu kan peringatan di kitab Amsal kan begitu. Itu kan membuat kita terpompa semangat kita, jelas gitu. Jangan yang abu-abu gitu. Malah buat bingung ya. Malah buat bingung, malah buat tambah bingung imannya kemana dan sebagainya. Nah, untuk apa tujuannya, untuk apa aja Pak? Nah itu supaya banyak followersnya gitu kan. Supaya ini bilangnya gini deh. Kalau artis sudah mulai kurang laku, cari panggung kan gitu kan, caper kan nanti akhirnya. Nah kita ini pendeta, hamba Tuhan ya, kita ini ya cari yang menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia, bukan mencari nama untuk pribadi kita, tapi apa ya yang bisa berdampak untuk kerajaan Allah, gitu loh. Memberi orang itu sukacita, damai sejahtera. Rohani orang itu bisa bertumbuh, gitu loh. Jelas firman Tuhan ya, yang benar, yang tegas gitu. Jangan sampai mengambil agama ini. Sudah hanya satu-satunya Yesus, itu satu-satunya jalan. Surga, udah itu aja. Jangan ada yang lain. Itu firman Tuhan katakan seperti itu. Sebaliknya ada akun satunya yang ya seperti kita ya Pak ya, memberikan arahan. Namun jadi akun satir, istilahnya itu akun satir. Jadi, videonya cuplikan dari Instagramnya hamba Tuhan ini. Kalau nggak cocok sesuai firman, dia ambil, ditaruh di Instagramnya, lalu dikomentari gitu. Salah satunya yang tadi kita bahas itu dimasukkan situ Pak. Ya, satir. Oh, kok hamba Tuhan gini seperti ini. Menurut Pak Bambang, apakah dengan cara itu adalah cara yang baik gitu ya untuk meluruskan? Nah, jadi kan ada positifnya mungkin
bisa memberitahu, oh ini nggak bagus, ya, ini nggak sesuai firman karena ditabrakkan dengan firman. Tapi disebarluaskan dan kelihatan wajahnya hamba Tuhan ini, videonya khotbah seperti. Menurut Pak Bambang gimana? Di satu sisi kita bisa lihat sisi positifnya ya. Ya. Jadi khotbah-khotbah yang tidak benar diluruskan. Kita beritahu, jangan ini loh, jangan minum ini. Ya. Ini beracun. Ini kotor. Bagus. Ya. Tapi di sisi lain, harusnya kalau kita haus, kita tidak boleh minum ini, ya kasih orang minum yang sehat. Ya. Kan gitu kan? Ya. Jangan sampai kita ini hanya diberitahu, ini tidak bagus. Khotbah ini tidak bagus, ini tidak alkitabiah, ini sesat. Ya kalau gitu tunjukkan yang benar yang mana, Ya. khotbahnya yang mana. Jangan hanya menyoroti satu sisi, tidak memberi solusi. Ya. Jangan menyoroti satu sisi, tidak memberi solusi. Itu saya rasa hal yang tidak baik. Nanti akhirnya kita jadi hakim. Dalam arti menghakimi khotbahnya orang. Yes. Sing tidak benar, ini tidak benar. Terus tanya sing benar mana? Saya tak cari belum tak upload deh. Jangan gitu loh. Itu yang pertama ya. Kedua, kalau kita bicara soal medsos, media sosial, itu kan sekali lagi mendunia, dilihat orang banyak. Kita tidak tahu kerohanian orang itu levelnya seberapa. Kalau kita sama-sama pendeta, kita punya dasar teologi yang baik, ya hubungan dengan Tuhan baik, kita ngerti, oh ini maksudnya supaya tidak terjerumus, tidak tersesat. Bagaimana dengan orang-orang lain yang rohaninya levelnya masih rendah, masih anak-anak, masih anak-anak, maka akan lebih mudah mencibir. Pendeta kok gitu, gereja kok gitu. Akhirnya orang lebih negatif thinking dengan gereja, lebih negatif thinking dengan pemberitaan firman, sehingga akan mudah sekali kecewa, sakit hati, baik terhadap gereja maupun terhadap pendeta. Makanya jangan sampai saya rasa tidak etis ya kalau sampai cuplikan pendeta ini ditayangkan, dipotong, terus hanya diambil yang ininya aja, yang negatifnya. Terus itu ada nama gerejanya. Saya rasa ya itu tadi ya, satu sisi kita supaya tidak terjerumus. Tapi di sisi lain, tidak etis ya. Saya rasa begitu itu kan menyebarkan membuat orang jadi bingung. Ya, mudah kecewa, mudah sakit hati nanti akhirnya mudah yaitu menjudge, menghakimi. Jadi batu sandungan. Nah, tapi takutnya itu walaupun positif ada positifnya, takutnya itu nggak percaya sama hamba Tuhan, gitu ya, nggak percaya sama pengajarnya, nggak percaya sama gembalanya dan sebagainya seperti itu. Jadi masalahnya itu mungkin dinyebutin nama gereja atau nyebutin pribadinya. Mungkin kalau langsung ditonjolkan kebenarannya seperti apa, itu mungkin lebih baik ya Pak ya. Iya, gini loh, sampai ada orang bilang gini, oleh kabeh pendeta yang ngono ae gitu ya. Padha ae pendeta dunia gitu ya, pendeta sesat gitu ya. Akhirnya labelnya kan jadi buruk. Tidak semua pendeta buruk kan? Ya. Nah, ya karena tadi akun itu tidak menunjukkan, tidak memberi solusi. Hanya memberi contoh yang buruk tapi tidak memberikan jalan keluar, tidak memberikan sisi yang positifnya itu apa. Dari seorang hamba Tuhan itu. Iya. Jadi saya rasa kita harus lebih bijak dalam melihat konten-konten seperti itu. Ini alkitabiah enggak? Ya kan? Mau ada akun itu ataupun tidak ada akun itu. Ya, kita harus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita harus memiliki dasar firman Tuhan. Kalau firman ada di dalam kita, hubungan kita dengan Tuhan baik, maka waktu ada video-video yang negatif seperti itu, kita bisa menangkalnya. Oh ini video tidak benar, tidak akan saya masukkan di hati saya, tidak membuat saya bertumbuh untuk apa. Dan sekaligus saya juga tidak akan nyebar-nyebarkan ini. Itu urusan dia dengan Tuhan. Saya tidak berani ya kalau misalnya ada pendeta yang hidupnya tidak benar sekalipun, kita lebih baik menahan diri lah. Kadang kita ini manusia kan sukanya gibah kan. Tahu enggak pendeta A? Pendeta A begini. Tahu enggak pendeta B? Pendeta B begini. Tahu enggak gereja sini? Coba apakah itu membangun? Untungnya di mana? Untungnya untuk kita atau untuk Tuhan? Nah kan gitu kan. Jadi kita lebih bijaksana dalam berkata, dalam mengupload, dalam memberi penjelasan, lebih baik seimbang lah. Gitu. Dan yang paling penting yang disampaikan kebenaran firman Tuhan. Gitu. Kalau seumpama ya ada akun seperti ini mengeluarkan jeleknya khotbah sama Tuhan, lalu
Tapi berikutnya diberitahu hamba Tuhan ini juga punya khotbah yang baik. Cuma khotbah ini aja yang salah. Menurut Pak Bambang gimana? Gitu lebih fair gak Pak? Lebih fair sih. Lebih fair. Jadi dia memperhadapkan dua Ya, sisi ya. ya. Dua sisi, ada negatif ada positif. Meskipun juga nanti kita tidak bisa memblok pikiran orang. Yes. Lebih condongnya ke negatif kadang orang itu lihatnya. Karena manusia ini kan selain level rohaninya ada yang masih anak-anak, juga Natur ya. naturnya tuh loh. Manusia ini kan pikirannya tuh, contoh ya. Kalau contoh ini. Misalnya lagi kita tengah siaran begini, tiba-tiba di luar ada bunyi cidah. Pikiran kita apa? Kecelakaan. Kan gitu kan. Wah, ada tabrakan itu. Belum apa-apa sudah negatif. Kan kita bisa jadi itu enggak tabrakan itu mungkin. Mungkin klaksonnya memang suaranya dar gitu. Mungkin untuk ngagetin kan. Cuma pikiran kita sudah negatif dulu gitu loh. Jadi waktu ditampilkan konten-konten seperti itu, ya kita enggak bisa memblok pikiran orang. Enggak, kamu harus berpikir yang positif. Enggak bisa juga. Memang baik seimbang. Seimbang baik. Cuma ya daripada gitu tampilkan aja sisi positif terus. Saya lebih setuju itu. Tampilkan sisi positif, khotbah-khotbah yang positif, hal-hal yang baik, kebenaran firman Tuhan. Daripada yang negatif-negatif. Masalahnya kalau negatif sama positif, kemungkinan jadi konsumsi publik bisa negatifnya saja, bisa positifnya saja, gitu kan? Nah, tapi kalau kita mengupload hal-hal yang positif terus, yang diisi apa? Positif. Nggak akan terjadi kegaduhan. Ada kegaduhan, jangan-jangan gereja ini, pendeta ini, wah kegaduhan nanti. Mana ada saling negatif thinking. Padahal sudah ada sisi positifnya juga. Cuma karena dimasuki yang negatif, ya akhirnya dalam pikiran itu kan jadi repot ya kita jadi hamba Tuhan Pak Bambang ya. Jadi kena imbas semua loh ini. Iya kan, karena kayaknya semua sama gitu ya. Padahal kan ya oknum-oknum tertentu mungkin salah. Ya, jadi repot ya Pak ya. Emang gini ya, gereja, gembala sidang, semua deh ya, termasuk jemaat juga. Sekali lagi harus bijaksana dalam mendengar khotbah, bahkan memilih pengkhotbah. Harus bijaksana. Jangan hanya, maaf ini ya, asal ngomong doang. Oh, tukang jamu ya pinter ngomong. Pinter, tapi tidak ada dasar firmannya. Secara pikiran, psikolog gitu ya, psikis, orang itu seneng loh lihat orang itu pinter ngomong ya, cara ngambil hati orang itu pinter gitu. Tapi di situ tidak ada Roh Kudus, tidak dilibatkan Tuhan. Hanya memakai label Yesus, nama Yesus. Tapi tidak ada hal yang rohani itu ditempatkan ke nomor sekian. Maka ini bahaya ini untuk gereja. Bahaya untuk gereja. Memang saya nggak memungkiri di YouTube banyak kok pengkhotbah yang bagus ya. Memang benar ada yang alkitabiah, benar-benar firman Tuhan disampaikan, jelas gitu ya. Bagus itu, memberkati. Tapi ada juga yang ngalur ngidul ya, nggak karuan gitu ya. Nah ini harus hati-hati. Jemaat harus tidak semuanya ditelan mentah-mentah. Gitu. Gembala juga menjadwal pengkhotbah tidak bisa sembarangan. Kasihan loh domba-dombanya, kasih makannya nanti isinya racun. Berarti gimana kalau semua pendengar ini lagi dengerin kita, apa kualifikasinya kalau kita bisa percaya kepada seorang hamba Tuhan? Kan ini cenderungnya jatuhnya ke kepercayaan, ya kan? Waduh, jangan-jangan semua hamba Tuhan sama. Waduh, jangan-jangan gembalaku juga sama. Hal yang penting, kualifikasi seorang hamba Tuhan yang harus kita perhatikan. Jadi supaya nggak asal, sebut pastor aja, dari mana nggak tahu tiba-tiba ngomong dia pastor. Kira-kira Pak Bambang, apa kualifikasinya yang harus kita lihat dari seorang hamba Tuhan, sehingga kita itu nggak mudah terjatuh, nggak mudah kecewa, nggak mungkin salah untuk menaruh pandangan pada seorang hamba Tuhan. Apa kualifikasinya Pak? Yang pertama, yang disampaikan harus firman Tuhan. Dasar firman Tuhan. Yang kedua, ini ada yang pertama, nggak bisa satu-satunya ya. Nggak bisa satu-satunya. Karena bisa jadi yang kedua, orang pun hanya bisa nyuplai ayat sebagai tutup aja gitu ya. Hanya sebagai labelnya, tapi setelah itu nyampaikan yang nggak benar. Yang kedua, dilihat kehidupannya. Kehidupannya itu.
Dan yang ketiga, ini pendengar sendiri, jemaat, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya waktu pendeta ini, pastor ini, atau siapapun itu di media sosial, dia menyampaikan khotbah, kalau kita, contoh misalnya saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, terus dasar firman ada, maka waktu saya dengar, ini bukan kita jadi menilai khotbah orang, atau kita jadi dalam tanda kutip menghakimi khotbah orang, tapi kita bisa merasa loh, kalau ini orang khotbahnya tidak benar, meskipun dia ada firmannya, tapi kehidupannya tidak benar, cara ngomongnya mungkin enak, tapi saya rasa ada sesuatu yang tidak pas dengan khotbahnya. Karena kita dekat sama Tuhan. Karena kita dekat sama Tuhan. Tuhan memberitahu kita, Roh Kudus ada dalam kita. Kalau yang disampaikan itu benar-benar Tuhan, maksudnya firman Tuhan, connect deh kita. Sinyalnya nyambung gitu ya. Sinyalnya nyambung, pas gitu. Jadi kualifikasinya ya firman Tuhan yang disampaikan, kehidupan orang itu, bagaimana ada buahnya enggak. Dalam penyampaiannya lebih banyak disampaikan firman Tuhan, atau lebih banyak disampaikan tentang dirinya uang, atau kesombongannya. Kan orang bisa dilihat cara orang ini sombong, orang ini rendah hati, bisa tahu loh kita. Cara ngomongnya, orang ini lembut, orang ini kasar, bisa tahu. Orang ini tidak beres ini, kayaknya. Saya pernah saya tidak hanya dari satu orang, tapi beberapa orang itu ngomong ke saya, dari beberapa gereja ya, ngomong ke saya, kalau ngundang pendeta ini, dia mesti ngomongin tentang sakit hati. Omongannya itu mesti tentang khotbah tentang kecewa, khotbah tentang amarah. Terus beberapa orang bilang kepada saya, pendeta ini kayaknya masih ada sakit hati deh, sama sinode terdahulu, dengan gereja terdahulu di mana dia ada. Mosok saya bilang gitu, mungkin itu perasaanmu aja, saya bilang gitu. Ternyata enggak. Saya ke gereja lain juga, tahu enggak pendeta ini? Oh iya, kita enggak ngundang lagi. Waktu dia khotbah itu rasa-rasanya itu, dia kayak punya kepahitan. Kok sama ya? Saya ke gereja lain lagi, coba saya cross check. Bener, sama, semuanya bilang gitu. Dan waktu saya ketemu dengan pendeta itu, ngomongnya itu sharing-sharingnya soal, gereja yang ngomong, ini. Ya kan, meskipun di mimbarnya ngomongnya firman Tuhan, tapi cara penyampaian itu terasa gitu. Bahasa Jawanya itu kroso gitu loh. Kroso ini ada yang aneh deh dengan pendeta ini. Nah, karena itu ayo kita jalin hubungan yang intim dengan Tuhan, kita punya dasar firman Tuhan supaya kita tidak mudah tersesat, tidak mudah terjerumus, tidak mudah dipecah belah. Sama juga yang ngaku-ngaku pendeta, ngaku-ngaku pastor, ya hiduplah yang sesuai firman Tuhan. Gitu. Jadi sebenarnya kita punya filter sendiri, harusnya seperti itu. Harusnya begitu. Iya, supaya kita tahu ini seorang hamba Tuhan. Tapi setelah kita tahu ya, kita gak gibah ya. Kita gak ngomong kemana-mana. Kecuali kalau memang kayak tadi itu memang kepentingannya untuk gereja ini dan gereja ini kita sama-sama rembukan seperti itu ya. Untuk menilai seorang hamba Tuhan yang akan dipakai terus dan jadi berkat gitu ya. Tapi kalau dipublish itu bahaya. Ya, bahaya. Kayak dipublish, kayak akun satir ini bahaya sebenarnya. Karena belum tentu semua orang siap untuk menerima. Betul banget itu. Pokoknya kita bicara gini kan, saya tahu Pastor Isa, kisah saya tahu saya gitu. Tapi saya belum pasti juga ngomong hal ini ke pendeta A atau gereja A, ke orang ini, belum tentu ini. Level rohaninya seperti apa, karakternya seperti apa. Bahaya itu nanti, orang itu bisa jadi batu sandungan, dia malah mundur dari Tuhan. Bahaya ini. Itu yang ditakutkan kalau dipublish ya. Karena cenderung arahnya kemana-mana, nggak tahu kemana ini ujungnya. Tapi kalau seumpama dalam sebuah hal yang penting, kongres, sesuai firman, ya kita harus tahu seorang hamba Tuhan ini sesuai firman apa tidak. Betul, supaya tidak menyesatkan ya. Betul. Jadi kita harus mengarahkan ya jemaat Tuhan, dekat sama Tuhan, bisa tahu ini hamba Tuhan cocok apa enggak dalam hati ya, damai sejahtera. Karena kita berkata memang ujilah segala sesuatu, betul Bapak. Betul. Jadi kita sebenarnya kalau mendengarkan firman, apalagi sekarang di YouTube, dimanapun ada orang menyampaikan firman, kita harus menguji.
sederhana ngujinya pakai kebenaran firman Tuhan. Iya. Bukan ngujinya pakai akun satir ya. Betul. Bukan ngujinya pakai yang lain. Karena kalau manusia bisa lihat salah ya. Bisa melihat juga cara ngukurnya lain. Tapi kalau firman Tuhan, kita itu alat ukur yang terbaik gitu ya. Jadi Pastor Bambang berarti kita sebenarnya maksudnya mungkin akun satir itu baik, tapi mungkin cara menyampaikannya bahaya. Untuk rohani orang yang belum siap ya. Betul. Mungkin kalau sebagai teolog kita ngerti maksudnya. Tapi untuk orang-orang di luar sana belum tentu menjadi berkat, malah bisa jadi batu sandungan ya, Pak? Iya, malah bisa memecah belah. Gitu kan. Ngomong jadi misalnya satu video itu dijadikan bahan gibah kan. Waduh. Yang diberitakan kita nggak ngomong kebenaran firman Tuhan, malah ngomongin gereja, ngomongin hamba Tuhan. Lama-lama nanti kita jadi hakim, menjudge ini. Dan lagian orang-orang yang ngaku-ngaku pendeta, pastor gitu ya, hati-hati loh, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yes. Hati-hati gitu. Kalau hanya demi followers gitu ya, demi dapat banyak pengikut atau apa ya, demi nama gitu ya, ketenaran gitu ya, tenar di hadapan manusia, tercemar di hadapan Tuhan. Untuk apa? Gitu kan? Lebih baik belajar rendah hati, berkenan di hadapan Tuhan. Pengakuan hamba Tuhan nanti biarlah dari surga saja. Inilah hambaku yang baik dan setia. Nggak perlu ngaku-ngaku, oh saya hamba Tuhan, oh saya pendeta, oh saya pastor. Untuk apa? Gitu. Rendah hati aja. Gitu. Kalau memang sekarang sebagai pastor ya harus bersungguh-sungguh. Iya. Karena ukurannya kalau Yakobus lebih besar kalau guru ya. Betul. Iya. Kalau guru lebih besar ukurannya. Jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan ya tentu dituntut lebih. Karena itu harus bersiap-siap. Jadi hamba Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan gitu. Betul. Ya, Bang, ya. Jadi bahaya sekali kalau baru kenal Tuhan tiba-tiba jadi pastor, belum tahu basic firman Tuhannya seperti apa, belum pernah tahu belajar teologi seperti apa, tiba-tiba jadi pastor. Ya, akhirnya ujungnya seperti video yang kita bahas ini ya. Jadi ujungnya itu ya berusaha memberitakan firman, tapi kok jadinya malah nggak beritakan firman yang benar gitu loh. Kita jadi bahaya gitu ya, Mas. Iya. Kadang malah ada yang nggak ada dasar teologisnya, ada dasar firmannya, hanya cerita soal pengalamannya. Pengalaman hidupnya terus dijadikan itu harus seperti orang lain, harus seperti pengalamannya dia. Dijadikan doktrin gitu ya, pengalamannya. Nggak bisa itu. Nggak bisa ya. Pengalaman tiap orang berbeda-beda. Yes. Kan gitu kan. Pengalaman sama Tuhan beda-beda ya. Beda-beda. Nah masalahnya itu tadi, nggak ada dasar firman ya, maaf ya. Hamba Tuhan apa pastor atau pendeta yang abal-abal. Gitu loh. Sekali lagi, janganlah mencari pengakuan manusia. Lebih baik berkenan di hati Tuhan, cari perkenan Tuhan. Biar nanti Tuhan yang akan sampai waktunya kita pulang ke surga, dipanggil, hai hambaku yang baik dan setia. Amen, itu kan, amen. waduh luar biasa. Keren itu kalimat yang, ayo masuk ke perjamuan kawin anak domba. Wah, dahsyat. Jadi bagi semua yang berkata dirinya pastor itu kita harus hati-hati ya Bapak. Harus jaga diri, harus memperlengkapi diri dan semuanya itu. Nah bagi jemaat, tadi kualifikasinya sudah jelas ya. Kita harus dekat sama Tuhan. Apakah kebenaran firman yang disampaikan, juga bisa lihat dari buah hidupnya. Nah itu jadi semua pendengar, ayo kita sama-sama semakin mengerti firman, semakin banyak baca firman, pribadi, bangun hubungan sama Tuhan, supaya kita bisa mengerti ini. Nah jadi kalau hamba Tuhan spesialis A, spesialis B itu ada apa tidak Pak Bambang? Segini ya, spesialis itu kan berarti ada dasar ilmu atau cabang ilmu. Contoh, dokter spesialis jantung, berarti kan dia pernah sekolah dari dokter umum terus naik lagi ke spesialis jantung, ada sekolahnya. Kalau karunia ini kan pemberian. Maksud ada sekolah karunia spesialis gitu? Nggak ada. Hanya jemaatlah yang memberi label bahwa pendeta ini spesialis ini. Sebenarnya spesialis itu nggak ada. Yang spesialis itu hanya Tuhan sudah. Spesialis segala hal itu. Tuhan Maha Kuasa. Bahkan kalau kita dibilang pendeta A spesialis kesembuhan,
terus ada orang sakit, lalu saat itu tidak jadi kesembuhan. Apakah dia Tuhan tidak bekerja atau dia tidak spesialis? Ya kita tidak bisa menghakimi gitu. Makanya jangan memberi label pendeta ini spesialis ini, pendeta ini spesialis. Memang tiap-tiap orang di dalam 1 Korintus pasal 12 itu kan berbicara soal karunia, berbagai macam karunia. Tapi sekali lagi, karunia itu kan dipercayakan, diberikan kepada kita, dan akan berfungsi waktu Roh Kudus suruh. Tuhan suruh. Kalau tidak Tuhan suruh ya kita jangan gegabah. Siapa ini yang nyuruh itu? Jangan-jangan suara hati saya. Kan gitu. Jadi harus peka. Nah, waktu kita peka, kita taat, di situ ada God's power, ada kekuatan Tuhan terjadi di situ. Gitu loh. Jadi spesialis, saya rasa semua orang, hamba Tuhan, pendeta harus melayani di semua bidang. Ya, yang sesuai talentanya. Jangan yang tidak sesuai talentanya dia sikat aja ya. Misalnya dia tidak bisa khotbah, aku mau khotbah, nggak bisa, aku mau khotbah, ya tidak bisa. Mungkin dia talentanya di musik, bisa jadi di tengah musik dia bisa musik, talentanya di musik, dia bisa nginjil. Karunia penginjilannya ada. Gimana caranya? Pemusik kok bisa punya karunia menginjil? Loh, dia bisa buat lagu. Tiba-tiba Tuhan gerakkan dia buat lagu, lagunya itu tersebar buat YouTube, ada orang bertobat lewat penginjilan, lewat musik. Bisa itu. Tapi kalau dia memaksakan, "Duh, aku mau khotbah." Janganlah. Talenta tiap orang beda-beda, karunianya juga beda-beda. Gitu. Jadi makanya kita harus menjalankan karunia kita, tapi kalau Tuhan suruh apa ya kita harus lakukan. Karena kita hamba Tuhan. Betul. Kita ini, saya ini ya, Pastor Isa juga, kita ini kan STH ya, sarjana tapi hamba. Puji Tuhan. Hamba kita ini. Mau MTH pun tetap tapi hamba. Harus. Iya. Jadi makanya spesialis itu jangan sampai menuju ke karunia khusus, harus pendeta ini bisa nubuat terus, kecuali harus sampai ditempelkan pasti sembuh sama pendeta ini, belum tentu, karena harusnya Tuhan yang memberi. Cuma hamba Tuhan itu dikasih karunia untuk jadi saluran. Karena itu jangan kejar manusianya ya, kejar Tuhannya ya. Cuma hamba Tuhan ini cuma jadi saluran kuasa. Itu jangan sampai dituhankan. Memang firman Tuhan dengan jelas ya, kita harus semakin kecil Tuhan semakin besar. Nah, jadi dengan dijawab oleh hambanya Pak Bambang, jadi nggak ada spesialis, tapi seorang diberikan karunia. Kalau disuruh Tuhan yang bisa melakukan. Kalau disuruh yang lain ya dia akan melakukan yang lain, gitu ya. Betul. Nah, jadi semua tergantung kehendak Tuhan. Mari jangan kejar hanya pribadi hamba Tuhannya, tapi yang terutama kita kejar pribadi Tuhan, sumber berkat, sumber mujizat, sumber segala yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh sama-sama ngobrol, semoga jadi jawaban bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Mungkin ada yang bingung tentang kok ada hamba Tuhan, rasanya ini spesialis ini, apalagi kena kartu nama itu ya. Tapi biarlah Tuhan bekerja sebebas-bebasnya dengan cara yang luar biasa. Semua hamba Tuhan boleh bergerak dengan karunia-Nya. Mari kita sama-sama boleh bertumbuh, tapi yang terpenting kita boleh bertumbuh dalam hati, kenal firman baik-baik, sehingga kita tidak mudah disesatkan. Ya, satu ayat yang saya dengar juga Pak Bambang ucapkan adalah di akhir zaman banyak orang ingin mendengar hal-hal yang manis, dongeng ya, yang enak untuk telinga. Nah, ini banyak anak muda sekarang sukanya dengar yang khotbah yang pendek-pendek, yang lucu, kalau bisa yang cocok sesuai logikanya dia. Wih, masuk ini. Menurut Pak Bambang gimana, Pak? Masuk bro, asik ikutnya bro, gitu. Ya memang di hari-hari terakhir gini banyak orang akan mengumpulkan pengajar-pengajar yang menyenangkan telinga. Kalau khotbahnya soal dosa enggak mau, ditegur enggak mau. Tapi yang lucu, yang enggak menegur dia lebih dipilih. Apalagi dengan YouTube ya banyak ya, jadi kita bisa milih pendeta yang enak-enak gitu ya. Bahkan di gereja pun, gereja ini khotbahnya mesti nyinggung, mungkin soal dosa, dan aku enggak mau gereja itu. Gini, kita harus siap khotbah macam apapun, bahkan kalau khotbah itu menegur. Jangan sampai kita ini mengenakkan telinga. Itu sudah kita akan terjebak dan masuk dalam dosa nanti.
Yes. Ya kan? Kita pilih-pilih firman. Firmannya yang masuk sesuai dengan logika. Loh, pertanyaan saya begini. Firman yang sesuai dengan logika. Masa ada ya firman yang sesuai dengan logika? Saya tahu firman Allah, Allah yang berfirman. Dan logika manusia ini kan Nggak sampai. nggak sampai. Ya. Gitu loh. Jadi dia yang maha kuasa berfirman, ya kita terima. Firman itu bukan untuk dipelajari, untuk dicocokkan dengan logika. Firman itu untuk dipercaya. Bahkan hal sulit apapun, kalau itu firman Allah, sudah tidak usah berdebat dengan logika. Ya. Percaya aja sudah. Ya. Percaya dengan firman Tuhan. Yes. Misalnya nih, saya nggak mengatakan bahwa kalau gitu, waktu kita dengar firman, kita tidak boleh pakai logika, Pak. Nggak begitu ya. Dalam arti gini, firman disampaikan, kita tetap, akal budi kita tetap jalan nih. Ya. Supaya kita peka ini. Loh, ini kok hamba Tuhan ini bilang begini ya. 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 Padahal di firman begini. Ya, memorinya tetap dipakai. Itu dipakai memori kita. Wah, ini sesat ini, pendeta ini, kok ajarannya berbahaya begini. Kenapa? Karena kita tahu firman. Ya. Kita dekat dengan firman. Kita baca firman setiap hari, gitu loh. Yes. Akal budi kita, memori kita diingatkan, gitu Ya. loh. Tapi jangan sampai, ya itu tadi, wah, ini kayaknya mustahil ini. Ya, ya. Wow, ini aneh ini. Padahal sesuai firman. Padahal firman saya firman. Hmm. Nah, kita tidak boleh cocok-cocokan. Pokoknya yang cocok dengan logika saya, yang menyenangkan hati saya, tidak boleh. Iya, iya, iya. Bahkan ada lewat ini ya, medsos tuh ya, Ya. yang apa, yang pendek atau yang Ya, singkat. ya anak-anak muda kan suka yang Ya. khotbah singkat. Saya rasa selama yang diberitakan firman Tuhan ya boleh-boleh aja, mau singkat mau panjang tidak masalah. Ya. Yang penting firman Tuhan diberitakan dengan benar. Yes. Ya, karena apa? Di perjanjian lama, kalau zaman dulu sudah ada TikTok, ada itu nabi yang berTikTok ria. Ya, Siapa tapi tuh? zaman itu belum ada TikTok, belum ada media sosial, belum ada handphone, telepon aja belum ada. Siapa itu yang bertiktok, Pak? Di Khotbahnya perjanjian? singkat, Yunus. Nabi Yunus ya, bertobatlah ya. Tidak, Tuhan akan menunggang balikkan menghukum kota Niniwe, gitu ya kan? Disampaikan berulang-ulang, udah hanya gitu aja khotbahnya. Satu kota bertobat. Bagaimana Pak dengan khotbah yang panjang? Tidak masalah juga. Selama yang diberitakan firman Tuhan. Petrus khotbahnya panjang, ya kan? Ya. Khotbah 3.000 orang bertobat. Yes. Dahsyat. Jadi mau pendek mau panjang, selama yang diberitakan firman Tuhan dengan benar, atas dasar ya untuk memberitakan kebenarannya, Yes. boleh-boleh aja. Ya. Tuhan bisa bekerja mau khotbah pendek, khotbah panjang, sah-sah saja. Yes. Jadi barometer kita dalam kehidupan rohani kita itu tentu firman Tuhan ya, Pak Bambang ya. Jadi Yang tidak boleh ini kalau pilih-pilih. nah Nah itu ya, jangan pilih-pilih. Kayak tadi ya, pilih khotbah yang lucu-lucu, khotbah yang menyenangkan telinga. Terus yang pendek-pendek aja. Ya gini ya, kita ini, kerohanian kita ini kan seperti sebuah pendidikan rohani. yes. Sekolah. Kita harus bertumbuh rohaninya. Contoh, dulu waktu kita belajar perkalian waktu SD, apa kita hanya cukup belajar sekali, 2 kali? Tidak cukup. Ya. Kita belajar berulang-ulang, dan makin lama kita belajari, makin lama. Yes. Supaya dalam bahasa sehari itu ngelontok gitu ya, ngoyot, mengakar, kita ini bertumbuh kuat gitu loh. Yes. Kalau kita hanya yang singkat khotbahnya singkat aja, ya untuk pemula oke lah. Tapi untuk pengajar, untuk dasar yang teguh, itu tidak bisa yang singkat. Yes. Untuk pemula oke ya, saya bilang. Tapi untuk kita makin bertumbuh, kita harus lebih dalam. Amin. Dan untuk lebih dalam, kita harus butuh waktu yang lama. Ya, ya. Kita harus duduk diam, kita harus benar-benar fokus ke firman Tuhan. Bahkan kalau itu firmannya menegur kita, terima kita. Yes. Gitu. Supaya bertumbuh rohani Ya. kita. Supaya tidak jadi anak-anak terus rohaninya. Ya. Gitu. Oke. Luar biasa sekali. Jadi hari ini kita bahas ya mengenai hamba-hamba Tuhan ya. Mungkin ada video-video yang meresahkan. Dan biarlah hari ini kita kembali kepada firman. Dan firman itu biarlah menguatkan, bertumbuh, dan menjadikan kita dewasa. Boleh beri pesan terakhir untuk semua yang mendengar hari ini Pak Bambang. Mari silakan diberikan pesan gimana kalau kita ada yang menghadapi video-video banyak
khotbah mungkin yang nggak cocok, ya. Atau gimana kita tahu seorang hamba Tuhan yang baik gitu ya. Boleh diberikan pesan terakhir, kesimpulan untuk sebelum kita tutup podcast hari ini. Baik, nanti di penghujung hidup kita akan percaya Yesus selamat masuk surga. Dan itu adalah tanggung jawab pribadi. Yes. Setiap orang bertanggung jawab. Yes. Tidak akibat dari khotbahnya dia, tidak akibat dari kita menilai orang itu, Yes. tapi hubungan kita dengan Tuhan. Yes. Jadi saran saya, pesan saya, perbanyak waktu dengan Tuhan, dalami firman. Mungkin kalau khotbah-khotbah itu ya mungkin dalam tanda kutip itu jajan. Ya. Atau makan rohani oke lah. Ya. Tapi yang utama hubungan kita dengan Tuhan. Yes. Sehingga kalau kita punya dasar yang teguh, hubungan kita dengan Tuhan baik, kita mempelajari firman Tuhan, bahkan kalau perlu ada mentor enggak apa-apa. Yes. Ya kan? Ada mungkin Kristen yang baru bertobat, dia ada mentor, ada gembala yang membimbing dia dengan baik yang sesuai firman Tuhan. Enggak apa-apa. Intinya kita harus dewasa rohani kita harus bertumbuh. Sehingga waktu kita melihat video-video yang agak nyeleneh-nyeleneh gitu ya, kita bisa menyaringnya, kita enggak terima mentah-mentah. Nah, kalau kita tidak memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, rohani kita anak-anak, kita ogah-ogahan dengan Tuhan, ya mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Yes. Akhirnya kita akan jadi yang rohani kita tidak rohani, gitu ya kan? Rohani kita nggak rohani, gitu. Rohani kita harus rohani kan, gitu kan? Ya itu firman Tuhan. Itu loh. Harus kita banyak dekat dengan Tuhan, penyembahan dengan Tuhan, doa, baca firman, perbanyak waktu dengan Tuhan. Amin, amin. Ya, masalah nanti mendengar khotbah, kita diibadah, oh ya itu harus dong, harus itu kan juga salah satu cara untuk kita bertumbuh. Yes. Tapi kalau kita menghadapi video-video tadi, pengkhotbah yang agak nyeleneh, kita bisa saring, kita bisa menguji ini cocok dengan firman Tuhan enggak, gitu. Supaya nanti waktunya tiba, kita bisa mempertanggungjawabkan. Tidak bisa kita nyalakan, ya Tuhan, gara-gara pendeta ini saya jadi tersesat. Ya nggak boleh. Urusanmu dengan Tuhan sendiri itu, bukan gara-gara pendeta itu. Gitu ya. Jadi gitu, kita bertanggung jawab untuk rohani kita sendiri. Dan biarlah kita juga punya mentor kalau bisa ya. Seorang yang tahu, kita kenal, punya buah-buah hidup yang baik. Dan biarlah hidup kita bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudara dan hambanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat apa yang kami bicarakan hari ini. Biar jadi berkat dan jawaban bagi banyak orang. Mungkin yang sedang bingung dengan teknologi yang baru atau sosial media. Banyak yang menyebut dirinya hamba Tuhan. Tapi hari ini biarlah kami punya filter yang baik. Kami punya kualifikasi yang baik. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dekat Tuhan dan mengerti apa yang jadi kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu, lewat hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan biarlah kami boleh tidak tersesat, tapi kami boleh terus setia ngikut Tuhan sampai akhir, sehingga kami disebut hamba Tuhan yang baik dan setia, anak-anak-Mu yang layak masuk kerajaan-Mu, dan kami adalah mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Bambang. Tuhan pakai secara luar biasa apa yang dikerjakan, apa yang dilayani, semuanya berkenan kepada Tuhan. Keluarganya diberkati Tuhan, seluruhnya sehat, dan berkati rumahnya jadi lumbung berkat, lumbung sukacita. Tuhan berkati Tuhan dengan segala karunia yang terbaik. Terima kasih Tuhan, pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya, dalam sukacita dan segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berilah kami bertumbuh dari hari ke hari, bukan tersesat, tapi mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bila Bapak Ibu Saudara diberkati oleh video ini, bila tinggalkan like, subscribe, untuk jangan ketinggalan video-video berikutnya. Bagi teman-teman yang butuh yang lain, wah ini temanku butuh, saudaraku butuh, silakan di-share ke teman saudaranya. Dan biarlah lewat video ini, firman Tuhan diberitakan dan jadi jawaban. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menonton. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya dalam podcast Pastor Ishak. Tuhan berkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, ketemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, karena Tuhan akan menilai kita, kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh